Bab 221. Masih belum selesai. Apa yang telah terjadi? Suara Lin Yi terdengar mendesak saat dia meninggikan suaranya. Keduanya telah bekerja bersama selama lebih dari setengah tahun, dan dia mengenal Wang Ying dengan baik. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu jika itu adalah sesuatu yang dapat dia tangani. Aku di dekat air mancur di Music Square. Ayo jemput aku. Tentu, tunggu aku di sana. Lin Yi tidak membuang waktu setelah menutup telepon dan langsung melaju ke Music Square. Ia keluar dari mobil dan melihat Wang Ying duduk di tangga dengan koper hitam di sampingnya. Ia meringkuk seperti pengembara yang kesepian. Kakak Ying. Lin Yi berlari terburu-buru saat melihat Wang Ying. Wang Ying mengangkat kepalanya dan memeluk Lin Yi dengan air mata mengalir di wajahnya. Yi kecil, Hicks. Baiklah, berhenti menangis. Ceritakan apa yang terjadi. Lin Yi membelai punggung Wang Ying, berusaha menenangkannya. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saya tunawisma. Tunawisma. Lin Yi tidak mengerti. Mengapa dia tunawisma? Dia memandang sekelilingnya dan melihat semua orang sedang memperhatikannya. Ayo pergi. Ini bukan tempat untuk bicara. Datanglah ke rumahku dulu dan kita bicarakan apa yang terjadi. Lin Yi berkata, jangan khawatir. Kalau ada yang menindasmu, aku akan membelamu. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Aku akan pergi setelah menemukan tempat tinggal. Aku tidak akan terlalu merepotkanmu. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Lin Yi membawa Wang Ying kembali ke paviliun Jiushu saat dia berbicara. Hati Wang Ying terasa tenang saat melihat paviliun Jiushu yang megah. Sayangnya, hatinya juga diliputi kesedihan. Lin Yi membuat secangkir teh ketika mereka sampai di rumah dan menyerahkannya kepada Wang Ying. Kamu harus tenang sekarang. Ceritakan apa yang terjadi. Wang Ying memegang cangkir teh dengan kedua tangannya, nadanya tenang. Kita sudah bercerai. Bukankah itu bagus? Lin Yi sama sekali tidak terkejut. Pernikahan mereka sudah lama berakhir. Terlebih lagi, pada malam les mengemudi, dia melihat suaminya bersama wanita lain. Dengan kepribadian Wang Ying, Lin Yi pasti akan terkejut jika dia tidak bercerai setelah itu. Dia mengambil rumah dan mobilnya. Dia selingkuh, lalu kau pergi tanpa apa-apa. Lin Yi mengerutkan kening. Kesepakatan macam apa itu? Dia bilang rumah itu atas namanya, jadi dia mengambilnya. Bagaimana dengan mobilnya? Tanya Lin Yi. Waktu aku beli mobilnya, mobil itu sudah atas namamu. Karena itu nama saya, dia bilang itu harta yang didapat setelah menikah, jadi dia mengambil mobilnya juga. Lin Yi tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti ini. Dan kau baru saja pergi membawa kopermu. Lin Yi menatap Wang Ying. Kau biasanya tidak sepengecut itu. Dia punya adik laki-laki, Song Wenlong. Dia punya koneksi di luar sana, dan dia tidak memberiku kesempatan bicara sebelum dia mengambil mobil dan rumah itu, kata Wang Ying dengan mata merah. Jika aku melawan saat itu, mereka mungkin akan menyerangku. Pantas saja dia begitu sombong. Ada yang mendukungnya, kata Lin Yi sambil tersenyum dingin. Meskipun kami bercerai, rencanaku adalah membagi rumah secara merata, tetapi aku tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Kamu tinggal di sini dulu. Aku akan mengurusnya. Yi, jangan gegabah, tidak perlu berebut dengan mereka untuk mendapatkanku, kata Wang Ying. Saya masih punya beberapa ribu dolar, dan saya akan segera menerima gaji. Saya bisa menyewa rumah. Dia tidak hanya mencuri rumah, dia juga mencuri mobil yang kubelikan untukmu. Apa menurutmu aku bisa menoleransi ini? Tapi Song Wenlong tidak mudah dihadapi. Dia punya banyak bawahan dan seorang kakak perempuan yang melindunginya, kata Wang Ying. Kamu orang baik, jangan berurusan dengan orang-orang seperti itu. Aku akan mengurus ini, jangan khawatir, kata Lin Yi pelan. Kau tahu di mana mereka sekarang? Mereka baru saja di rumah. Mungkin mereka sudah pergi sekarang. Mereka mungkin mengendarai mobilmu. Wang Ying mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, aku mengerti. Lin Yi mengambil teleponnya dan menghubungi nomor Qin Han. Qin tua, bantulah aku. Hah? Pak Tua Lin, ada yang salah dengan suaramu. Ada apa? Tanya Qin Han serius. Tidak banyak. Bantu aku cari mobil, kata Lin Yi. BMW seri 7 putih. Plat nomornya Zonghai A38140. Lebih cepat lebih baik. Oke, aku akan memeriksanya sekarang. Tunggu kabar terbaruku. Terima kasih, aku berutang budi padamu. Sial, apa maumu dariku? Aku masih berutang satu padamu. Tunggu saja kabar dariku. Setelah menutup telepon, Lin Yi melempar ponselnya ke samping.
Tunggu saja, kami akan segera mendapat kabar. Lin Yi cukup tenang dengan Qin Han yang menangani semuanya. Dengan koneksi keluarga Qin, masalah sekecil itu tidak akan menjadi masalah. Hal ini membuat Lin Yi menghela napas. Orang seperti dia yang kaya dalam semalam masih sedikit kurang dibandingkan dengan keluarga-keluarga besar yang telah berdiri kokoh selama bertahun-tahun. Perbedaan yang paling signifikan ada pada koneksinya. Dia masih harus bekerja keras. Dia melihat arlojinya dan melihat bahwa waktu sudah lewat pukul 6. Baiklah, semua ini sudah berlalu, Lin Yi menghibur. Ini bukan masalah besar. Setidaknya kamu harus senang karena sudah bercerai. Saya sungguh sangat bahagia, kata Wang Ying. Tapi aku merasa dirugikan. Kampung halamanku bukan Zonghai. Kalau kau tidak menerimaku, aku pasti benar-benar tunawisma. Coba pikirkan lagi. Ini juga semacam keberuntungan. Setidaknya kamu masih bisa meminta bantuanku. Benar sekali. Wang Ying terkekeh. Selama setengah tahun terakhir, aku tidak memanjakanmu dengan sia-sia. Sekarang aku dalam kesulitan, kau datang untuk membantuku. Bukankah kamu sudah menolongku waktu itu? Sudah sepantasnya aku membalas budimu. Wang Ying tersenyum dan menarik napas dalam-dalam. Suasana hatinya jauh lebih baik. Kamu lapar sekarang. Aku akan memasak untukmu. Jangan masak. Aku pesan makanan saja, kata Lin Yi. Pilih kamar di lantai atas. Kamu bisa tinggal di sini dulu. Jangan pikirkan yang lain. Aku mau mandi. Nanti mukaku penuh lumpur, dan aku nggak akan terlihat seperti perempuan lagi. Oke, pergi. Wang Ying membawa barang-barangnya ke atas sementara Lin Yi duduk di lantai bawah dan memesan makanan untuk mengisi perutnya. Yi, kenapa kau punya barang-barang wanita di sini? Tanya Wang Ying dari lantai atas. Mungkinkah kau punya simpanan di istanamu? Nyonya yang mana? Itu barang-barang Ji Qingyan. Dia kadang-kadang ke sini. Tidak mungkin, Presiden Ji pernah tinggal di sini sebelumnya. Ya, dia tinggal di sini saat aku pertama kali membeli pavilion Jiushu, kata Lin Yi dengan tenang. Sudah lama sekali, dan kau masih belum mengalahkan Presiden Ji. Bab 222, sungguh memalukan. Kau tidak bisa begitu saja menjatuhkannya, kata Lin Yi, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dengan penampilanmu, kau seperti mimpi basah berjalan. Presiden Ji memang hebat, mampu menahannya, kata Wang Ying. Ji Qingyan juga tidak terlalu buruk. Kau benar. Bahkan wanita sepertiku pun akan iri dengan penampilan Presiden Ji, kata Wang Ying. Sayang sekali. Target utama Presiden Ji belum diambil. Sepertinya aku harus menunggu di barisan belakang untuk saat ini. Apa-apaan ini bicara soal rasa hormat. Kurasa kau hanya menginginkan tubuhku. Ya, kata Wang Ying. Ngomong-ngomong, aku lapar. Kamu bisa memberiku makan di bawah. Itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Mati. Suara air mengalir terdengar dari kamar mandi di lantai atas. Lin Yi duduk dan menunggu kabar dari Qin Han. Sekitar setengah jam kemudian, Wang Ying turun dengan pijamannya. Saat itu, pesanan Lin Yi diantar. Dering, dering, dering. Ponsel Lin Yi berdering di tengah makan. Ternyata Qin Han yang menelepon. Lin tua, aku sudah selesai mengerjakan tugas untukmu, kata Qin Han. Pemilik mobilnya bernama Wang Ying, mobilnya baru. Meskipun Qin Han pernah bertemu Wang Ying sebelumnya, dia tidak tahu bahwa mobil itu miliknya. Bukan itu yang kucari, kata Lin Yi. Di mana tepatnya lokasi mobil ini? Ada di pintu masuk Huricane Bar di sirkuit barat. Orang-orangku mengawasinya. Dia tidak akan lolos. Terima kasih. Aku akan pergi sekarang, kata Lin Yi dengan suara rendah. Lin tua, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Aku pasti akan membantumu membalas dendam. Tidak perlu. Ini hanya masalah kecil. Aku bisa mengurusnya sendiri, kata Lin Yi. Aku akan mentraktirmu makan malam nanti. Lin Yi menutup telepon tanpa memberi Qin Han kesempatan berbicara. Apakah kamu menemukan mereka? Lin Yi mengangguk. Kamu di sini saja. Aku akan kembali nanti. Aku ingin pergi bersamamu, kata Wang Ying. Ini urusan kita berdua. Kurasa lebih baik kita akhiri saja. Lin Yi terdiam beberapa detik. Baiklah, ikut aku kalau kau mau. Tunggu sebentar, aku akan ganti baju dulu, lalu aku akan segera turun. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Ying untuk berganti pakaian dan pergi bersama Lin Yi saat mereka menuju Huricane Bar. Ketika keduanya tiba di pintu masuk Huricane Bar, mereka mendapati BMW seri 7 milik Wang Ying terparkir di pintu masuk. Ayo masuk dan lihat, kata Lin Yi ringan. Oke, Tuan Lin. Tepat saat mereka berdua hendak masuk, seseorang berjalan mendekat. Seseorang yang dikenalnya. Liu Yingxilah yang datang membantu Lin Yi siang itu.
Kenapa kamu di sini? Tanya Lin Yi. Tuan Muda Qin menyuruhku untuk tetap di sini dan tidak mengizinkanmu masuk. Tidak mengizinkanku masuk. Liu Yingxi mengangguk. Dia bilang pemilik bar ini punya latar belakang. Dia bilang kamu harus menunggunya di sini, takut kamu dalam bahaya. Tidak apa-apa. Kamu tinggal saja di sini. Aku akan masuk dan melihat. Tuan Lin, ini pengaturan Tuan Muda Qin. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan Tuan Muda Qin akan segera datang. Hanya saja. Tidak apa-apa, minggirlah. Lin Yi mendorong Liu Yingxi dan masuk bersama Wang Ying. Melihat keadaan tidak berjalan baik, Liu Yingxi pun mengikutinya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, setidaknya dia masih bisa mengawasinya. Pada saat yang sama, mantan suami Wang Ying, Song Wenhai, sedang minum dan mengobrol dengan sekelompok orang di ruang pribadi bar. Bro, izinkan aku bersulam untukmu hari ini. Kalau kamu tidak membawa seseorang untuk membantu, aku sungguh tidak akan bisa mendapatkan kembali rumah dan mobil ini, kata Song Wenhai. Kau adalah kakakku. Bukankah sudah sewajarnya aku membantumu, kata Song Wenlong. Tapi adik iparku benar-benar mengejutkanku. Dia diam-diam menabung begitu banyak uang. Aku belum pernah mengendarai BMW seri 7. Ketika saya melihat mobil itu, saya juga sangat terkejut, kata Song Wenhai. Aku nggak ngangka dia bisa hemat uang sebanyak itu selama bertahun-tahun. Aku nggak ngangka. Tidak masalah. Pada akhirnya, semuanya jatuh ke tanganmu, kata Song Wenlong sambil tertawa. Sekarang rumah dan mobil sudah menjadi milik kalian, kalian berdua tidak perlu lagi bersikap licik. Biarkan aku katakan padamu, jika dia tidak berpenghasilan lebih dariku, aku tidak akan tinggal bersamanya, kata Song Wenhai. Aku ingin mendapatkan lebih banyak uang darinya, tapi aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tapi, itu tidak masalah. Kurasa semua uangnya sudah habis untuk mobil itu. Sekarang mobil itu sudah di tanganku, aku akan menganggapnya sebagai hal yang baik. Itu benar. Song Wenlong mengangkat gelasnya. Kakak, kami senang hari ini. Kami tidak akan pulang sampai mabuk. Ayo, aku bersulang untuk semuanya. Kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Bang! Tepat saat semua orang hendak menghabiskan minuman mereka, Lin Yi menendang pintu ruang pribadi hingga terbuka, membuat Song bersaudara ketakutan. Wang Ying, apa yang kamu lakukan di sini? Wenhai terkejut melihat Wang Ying di sini, tetapi yang membuatnya semakin penasaran adalah pria yang berdiri di sampingnya. Wang Ying terlalu takut untuk mengatakan apapun dalam menghadapi ini, dan dia tanpa sadar berdiri di belakang Lin Yi. Kalian sudah melakukan banyak hal yang tidak tahu malu, tapi kalian masih bertanya mengapa kami ada di sini. Semua anak buah Wenlong berdiri ketika mereka melihat Lin Yi datang, tetapi mereka dihentikan oleh Wenhai. Aku penasaran kenapa kau berani datang ke sini, jadi kau menemukan seseorang untuk mendukungmu, kata Song Wenhai. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Apa hakmu selingkuh dan membuatku pergi tanpa apa-apa? Apa hakku? Kakakku punya kekuasaan dan pengaruh, kata Song Wenhai. Katanya suami istri punya masa tenggang 100 hari, tapi aku sungguh tak ingin kehilangan ikatan pernikahan kita. Aku rela berdamai denganmu, tapi kau malah ingin menceraikanku. Kalau begitu, aku hanya bisa minta maaf. Semua yang ada di rumah ini milikku. Ini tak ada hubungannya denganmu, teriak Wenhai. Kakak, kamu sudah bercerai. Kenapa kamu masih ngomongin omong kosong sama dia, tanya Song Wenlong. Memberinya beberapa ribu dolar saja sudah cukup. Jangan bilang begitu. Lagi pula, dia dulu kakak iparmu. Setelah mengatakan itu, Song Wenhai menatap Wang Ying dan berkata, kau tahu karakterku. Aku bukan orang yang serakah. Selama ini, hidupmu tidak mudah. Aku akan mentransfer 5.000 dolar lagi nanti agar kita bisa berpisah dengan baik-baik. Jangan muncul di hadapanku lagi. Siapa peduli dengan uangmu yang bau itu, kata Wang Ying. Lagi pula, aku sudah menabung semua uang di rumah. Apa hubungannya semua itu denganmu? Kamu menabung. Wenhai tertawa. Menarik. Memangnya kenapa kalau kamu menabung? Semuanya milikku sekarang. Percuma saja menuntutku di pengadilan. Kamu tetap harus memberikannya padaku pada akhirnya, kata Wenhai sambil tersenyum. Pang! Lin Yi tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil botol bir kosong dan melemparkannya ke Wenhai. Aku pernah melihat orang yang tak tahu malu sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat yang setak tahu malu sepertimu. Kau benar-benar merusak pandanganku tentang dunia. Aku sangat kaya, tapi aku tidak sesombong dirimu. Bab 223. Siapa yang berani menyentuh saudara Qin Han? Ah! Botol bir pecah di kepala Song Wenhai, dan darah mengalir di dahinya saat ia jatuh ke tanah. Beraninya kau memukul kakakku. Song Wenlong mengeluarkan pisau buah dan menyerang Lin Yi.
Lebih baik kau bersikap baik. Liu Yingxi mengumpat, biar ku beritahu, Tuan Lin adalah teman Tuan Muda Qin. Kalau kau berani menyentuhnya, Tuan Muda Qin akan membuatmu merangkak keluar dari bar ini. Persetan dengan Tuan Muda Qinmu. Jika kau berani menyentuh kakakku, bahkan jika Raja Surgawi datang sendiri, aku akan tetap membunuhnya. Song Wenlong tidak peduli siapa Tuan Muda Qin. Ia menyerang Lin Yi tanpa ragu. Hati-hati, Yi kecil. Alis Lin Yi berkerut dan ia mencengkeram pergelangan tangan Song Wenlong. Song Wenlong menjerit saat belatinya jatuh ke tanah. Ia kehilangan kemampuan bertarungnya dalam sekejap. Hutong. Setelah menaklukkan Wenlong, Lin Yi menendang tubuh Wenlong hingga berguling beberapa meter sebelum berhenti. Saudaraku yang panjang. Melihat Wenlong jatuh ke tanah, pria-pria lain di ruangan itu mengelilinginya. Jangan khawatirkan aku, tahan anak ini, teriak Wenlong. Sial, coba kulihat siapa yang begitu kuat sampai ingin menyentuh saudara laki-laki Qin Han. Suara yang tiba-tiba itu membuat anak buah Song Wenlong menghentikan langkah mereka dan menatap orang yang berjalan datang dari luar. Song Wenlong tercengang saat pria ini mengaku sebagai Qin Han. Anda adalah Kaisar Zonghai, Qin Han. Karena kamu tahu namaku, segalanya akan jauh lebih mudah. Setelah memastikan identitas Qin Han, wajah Song Wenlong berubah pucat dan dia begitu ketakutan hingga hampir mengompol. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia menyangka bahwa Tuan Muda Qin yang dibicarakan Liu Yingxi sebenarnya adalah Qin Han. Bagaimana bisa orang seperti itu berteman dengan mereka? Tuan Muda Qin, ini masalah keluarga. Saya harap Anda bisa berterus terang dan tidak ikut campur, kata Song Wenlong. Qin Han mengerutkan kening. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara dengan nada seperti itu padaku. Aku tahu keluarga Qin itu keluarga besar dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang kecil sepertiku. Namun, bosku, Suster Hong, juga seorang tokoh terkenal di dunia bawah. Kurasa Tuan Muda Qin pernah mendengar namanya sebelumnya. Seharusnya tidak masalah untuk memberinya sedikit muka, kan? Apa pedulimu itu Suster Hong atau Suster Hang? Kalaupun perempuan itu ada di sini, dia nggak akan berani ngomong kayak gitu sama aku. Kamu pikir kamu siapa? Mata Song Wenlong menyipit. Ketika kami keluar untuk berbisnis, kami semua menjaga kedamaian agar kami semua menghasilkan uang. Mengapa kami harus bermusuhan karena dua orang ini, kata Song Wenlong. Lebih baik berteman dengan kami daripada berteman dengan dua orang ini. Berteman dengan orang sepertimu hanya akan menurunkan levelku. Aku tidak akan mempersulitmu hari ini. Tinggalkan dua pasang tangan, dan masalah hari ini akan selesai. Song Wenlong mengepalkan tangannya erat-erat. Ia tak menyangka Qin Han begitu keras kepala. Dia telah mengatakan begitu banyak hal baik dan bahkan menyebut nama Suster Hong, namun dia tidak menunjukkan wajah apapun padanya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa bersikap begitu sombong hanya karena dia memiliki keluarga besar dan bisnis besar? Karena Tuan Muda Qin bertekad untuk menghilangkan semua kepura-puraan keramahan, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Song Wenlong bersandar di sofa, satu tangan menutupi dadanya dan tangan lainnya memegang teleponnya. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak punya hak untuk bicara dengan Tuan Muda Qin. Aku akan menelepon Hong Sis sekarang dan memintanya untuk menangani ini, kata Wenlong. Kamu nggak perlu telepon dia, aku di sini. Tepat saat panggilan itu hendak tersambung, terdengar suara dengusan dingin dari luar pintu. Seorang wanita berpakaian merah masuk dari luar. Wanita itu berusia 40-an. Ia agak gemuk, berambut pendek, dan bercincin zamrud di tangannya. Ada dua orang yang mengikutinya dari belakang, memancarkan aura yang mengesankan. Lin Yi menduga bahwa wanita itu adalah Suster Hong yang dibicarakan Wenlong. Bukan kebetulan dia datang saat ini. Kemungkinan besar Qin Han yang mengirimnya ke sini. Wenlong mendongak dan merasa sangat gembira. Kak Hong, kamu harus membelaku. Wenlong berjalan mendekati wanita itu begitu dia melihatnya. Tamparan. Ketika Song Wenlong berjalan mendekat, Suster Hong menamparkan wajahnya. Kamu sudah menyebabkan kekacauan besar bagiku, jadi mengapa aku harus membelamu? Song Wenlong sedikit linglung setelah ditampar oleh tamparan ini. Saudari Hong, ini masalah keluarga. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Qin, tapi dia malah ikut campur. Ini jelas tidak masuk akal. Kamu masih punya nyali untuk mengatakan ini. Suster Hong memarahi dengan keras. Biar ku beritahu. Kau seharusnya senang Tuan Muda Qin yang menangani masalah ini. Kalau Tuan Lin yang menanganinya, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Tuan Lin yang mana? Yang berdiri di depanmu, kata Suster Hong. Terlepas dari besarnya bisnis keluarga Tuan Lin, bahkan Yao Donglai dan Liu Qiang pun tunduk di hadapannya. Seberapa besar gelombang yang bisa kau ciptakan?
Song Wenlong dan anak buahnya benar-benar tercengang. Yao Donglai dan Liu Qiang keduanya adalah tokoh terkenal di Jalan Zonghai. Ketenaran dan kekuatan mereka tidak kalah dengan Suster Hong. Namun, orang-orang seperti mereka ditundukkan oleh pria di depan mereka. Apa latar belakangnya? Bagaimana mantan saudara iparnya mengenal orang seperti itu? Tuan Muda Qin, ini salahku karena tidak mengajarinya dengan baik. Katakan padaku bagaimana cara menangani masalah ini. Aku berjanji akan membuatmu puas, kata Suster Hong. Qin Han menatap Lin Yi. Kau bersedia mengambil kedua tangannya. Kalau kau tidak puas, aku akan memberimu 2 kaki lagi. Kalau begitu, kurasa 1 tangan saja sudah cukup. Aku tidak ingin dia keluar dan menyakiti orang lain lagi, kata Lin Yi. Baiklah, bawa mereka pergi dulu. Aku akan membantumu membereskan kekacauan ini, kata Suster Hong. Lin Yi mengangguk. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku serahkan mereka berdua padamu. Tidak, tidak. Song Wenlong dan Song Wenhai panik saat mereka bergegas ke sisi Wang Ying. Kakak ipar, kamu harus membelaku. Aku tahu aku salah. Song Wenlong terus menamparkan dirinya sendiri. Jika dia jatuh ke tangan mereka, dia tidak akan bisa hidup lagi. Ying, aku tahu aku juga salah. Aku akan memberikan rumah dan mobilku padamu. Aku akan pergi tanpa apa-apa. Kau tidak boleh membiarkan mereka melakukan apapun padaku, kata Song Wenhai. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Wang Ying menarik napas dalam-dalam. Hubungan kita berdua sudah berakhir. Tak ada gunanya memohon padaku. Jangan bilang kamu nggak peduli sama hubungan kita sebagai suami istri. Pernikahan kita sudah ada sejak hari pertama. Waktu kamu mengusirku dari rumah, kenapa kamu tidak bilang apa-apa soal pernikahan kita? Kalau bukan karena bantuan Little Yi, aku khawatir aku sudah terlantar di jalanan. Sudah terlambat untuk mengatakan semua ini sekarang. Aku tahu aku mengecewakanmu. Aku lebih buruk dari babi dan anjing, tapi aku sudah benar-benar menyadari kesalahanku. Jangan merendahkan dirimu ke levelku. Papa. Melihat Song Wenhai berlutut di tanah dan terus-menerus menamparkan dirinya sendiri, Wang Ying tidak tahan. Hati seorang wanita terbuat dari air. Sekeras apapun ia berusaha, ia tak mampu mengubah pikirannya untuk melakukan sesuatu dengan hati yang keras. Yi, bisakah kau berbaik hati padaku dan membiarkan mereka pergi? Asal jangan biarkan aku melihat mereka di Zonghai lagi. Aku akan memberimu wajah jika kau memintaku. Lin Yi menatap Qin Han. Lepaskan mereka, dan suruh mereka meninggalkan Zonghai. Jangan biarkan mereka muncul di sini lagi. Itu urusan Wang Ying, jadi dialah yang memutuskan bagaimana menanganinya. Lin Yi tidak mengambil keputusan sendiri. Kau membiarkan mereka lolos dengan mudah. Baiklah, tenanglah. Lin Yi menepuk bahu Qin Han. Aku pergi sekarang. Aku harus merepotkanmu dengan ini. Ngomong-ngomong, likanku tidak ada di rumahmu. Bawa saja dan kendarai. Kau tidak perlu mengembalikannya. Pergi sana. Bisnis kita beda. Jangan bawa-bawa urusan lain, atau kita nggak akan pernah imbang. Kalau begitu, saya minta maaf atas masalah yang ditimbulkan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Yi meninggalkan bar bersama Wang Ying dan berkendara kembali ke paviliun Jiushu. Istirahatlah dengan nyenyak malam ini. Kita bicarakan besok, kata Lin Yi ketika mereka sampai di rumah. Yi, terima kasih banyak untuk hari ini, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Bukan apa-apa, jangan dimasukkan ke hati. Istirahatlah yang cukup, kata Lin Yi. Oke. Wang Ying kelelahan setelah kejadian itu. Tak lama kemudian, ia mendengar dengkurannya. Lin Yi kembali ke kamarnya untuk beristirahat setelah memastikan Wang Ying baik-baik saja. Keesokan paginya, ia mendapati Wang Ying sedang menyiapkan sarapan di dapur dengan pijamannya. Pergi mandi, sarapan akan segera siap. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Ini rumahmu, apa perlu berbasa-basi? Wang Ying tersenyum. Seharusnya aku yang sopan. Anda tidak perlu bersikap formal, anggap saja seperti rumah Anda sendiri. Setelah mencuci piring, sarapan pun disajikan di meja. Meskipun sederhana, tampilannya sungguh menggugah selera. Sekarang setelah masalah di rumah selesai, apa rencanamu untuk masa depan? Saya ingin menjual rumah ini dan membeli rumah baru di lokasi lain, ini bisa dianggap sebagai awal yang baru. Ini salah satu kemungkinan, tapi kalau kamu tidak menemukan yang cocok, kamu bisa menginap di tempatku. Ke-9 villa itu milikku. Kamu bisa pilih yang mana saja yang kamu suka. Tidak mungkin, ke-9 villa itu milikmu. Wang Ying menatapnya dengan mata indahnya. Paviliun Jiushu adalah kawasan mewah nomor 1 di Zonghai. Ke-9 villa itu jika digabungkan nilainya hampir 10 miliar. Cuma beberapa rumah.
Jangan ribut. Kamu bisa pilih rumah mana saja yang kamu mau. Lupakan saja. Presiden Ji, istri pemilik rumah utama, belum menyatakan akan tinggal di sini. Aku bahkan bukan kekasihmu, jadi bagaimana mungkin aku berhak tinggal di sini? Bab 224. Bendera merah tidak berkibar jika tidak diluruskan. Dia adalah dia, dan kamu adalah kamu. Apa gunanya menjaga semuanya tetap terpisah, tanya Lin Yi. Itu tidak akan berhasil. Wanita sangat pencemburu, kata Wang Ying. Lebih baik kau jatuhkan wanita sesempurna Presiden Ji. Kalau kau lewatkan kesempatan itu, kau takkan bisa menemukan seseorang sebaik dia di masa depan. Baiklah, aku akan berpegangan erat, kata Lin Yi sambil tersenyum. Benar. Wang Ying memegang dagunya dengan satu tangan dan menatap Lin Yi sambil tersenyum. Anda harus meluruskan bendera merah di rumah, kalau tidak, bendera itu tidak akan bisa berkibar. Saudari Ying, itu metafora yang bagus. Itulah sebabnya kalian harus mendengarkan saya dan menjatuhkan presiden sesegera mungkin. Itulah prioritas utama. Tidak masalah. Setelah makan malam, Wang Ying membersihkan meja dan pergi. Setelah meninggalkan rumah, Lin Yi membuka halaman sistem. Ia hanya membutuhkan 5 bintang untuk menyelesaikan misinya. Anda memiliki pesanan baru, silakan periksa. Saat Lin Yi berjalan-jalan di jalan, sebuah pesanan muncul di ponselnya. Isi pesanannya sangat menarik. Ia diminta membeli replika jam tangan Patek Philippe berkualitas tinggi, dengan harga antara 500 hingga 1000. Ada juga catatan kecil di bawahnya. Jika dia tidak dapat membeli jam tangan Patek Philippe, jam tangan berkualitas tinggi lainnya juga dapat diterima. Namun, harganya terlalu besar, jadi Lin Yi menelepon kembali untuk menghindari perselisihan. Ia ingin mengonfirmasi detailnya dengan pembeli. Meski begitu, ketika panggilan tersambung, sesuatu yang lebih menarik terjadi. Apa yang muncul di layar ponsel bukanlah nomor telepon, tetapi nama Song Jia. Lin Yi tercengang. Bukankah ini terlalu kebetulan? Orang yang memesankannya adalah Song Jia. Panggilan itu segera diangkat. Direktur Lin, ini pertama kalinya kau meneleponku setelah sekian lama, kata Song Jia sambil tersenyum. Apakah kamu mencari Suster Su, tetapi tidak menemukannya, dan itulah mengapa kamu meneleponku? Lin Yi tersenyum saat mendengar suara Song Jia. Aku nggak mau cari macan menopause itu. Kamu sudah pesan jam tangan Patek Philippe secara online, kan? Aku mau telepon untuk konfirmasi. Hah? Song Jia jelas terkejut. Aku memang memesan, tapi bagaimana kau tahu? Karena aku pesuruh. Aku sudah menerima pesananmu. Tidak mungkin. Kebetulan sekali, kata Song Jia terkejut. Sugar tahu tentang pekerjaan Lin Yi, tetapi dia tutup mulut dan tidak memberitahu orang lain. Jadi, Song Jia tidak tahu bahwa Lin Yi adalah seorang pesuruh. Dia juga tidak tahu bahwa Lin Yi adalah generasi kedua yang kaya. Kebetulan sekali. Tunggu, Direktur Lin, kenapa kau malah pergi mengurus tugas? Kau tidak bisa melakukan pekerjaan seperti ini, kata Song Jia. Bukankah hubunganmu dengan Qin Han baik? Tidak bisakah kau memintanya pekerjaan? Kau tidak bisa seenaknya saja melakukan tugas. Hubungan Lin Yi dengan Qin Han telah terungkap sebelumnya ketika Sun Xiaoyu mencoba melompat dari gedung. Song Jia tidak dapat mengerti mengapa Lin Yi melakukan pekerjaan seperti ini. Ini pekerjaan yang sangat independen, dan menghasilkan banyak uang. Menurutku ini cukup bagus, kata Lin Yi. Gaji komite sekolah memang agak rendah, tapi masih bisa diterima. Sayang sekali kamu punya pekerjaan seperti itu. Sama sekali tidak layak. Tidak ada yang perlu disesali, menurutku itu cukup bagus. Lin Yi berkata sambil tersenyum, lalu mengganti topik pembicaraan. Kamu yakin mau replika Patek Philippe berkualitas tinggi? Kalau tidak keberatan, aku mau beli, kata Lin Yi sambil tersenyum. Itu saja, Direktur Lin. Tunggu, aku akan membatalkan kesepakatan ini. Aku benar-benar malu memintamu untuk membantuku, kata Song Jia. Tidak, tidak. Aku menghargai kebaikanmu, tapi beginilah yang kulakukan. Kalau kau meminta orang lain untuk menerima kesepakatan ini, uangnya akan jatuh ke tangan orang luar. Lin Yi tidak akan meminta Song Jia membatalkan kesepakatan ini apapun yang terjadi. Dengan hubungan mereka berdua, mustahil baginya untuk tidak mendapatkan ulasan bintang 5. Misinya pun akan selesai. Jika dia membiarkan orang lain mengambil pekerjaan itu, siapa yang tahu berapa banyak waktu yang harus dia buang untuk menyelesaikan tugas itu. Kamu yakin gak apa-apa? Bagaimana mungkin aku, Song Jia, melakukan itu? Apa masalahnya? Kalau kamu yakin mau beli jam tangan, aku pergi sekarang juga. Baiklah kalau begitu, aku akan merepotkanmu dengan itu, Direktur Lin, kata Song Jia.
Kamu harus bantu aku memilih jam tangan. Semakin autentik semakin bagus. Harganya sedikit di atas anggaran, tidak masalah. Tapi kamu tidak boleh membiarkan orang lain melihatnya, kata Song Jia. Serahkan padaku. Lin Yi menutup telepon dan mulai berpikir tentang di mana akan membeli jam tangan. Akan tetapi, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan lokasi yang cocok. Dengan kekayaan Lin Yi, dia sudah mengucapkan selamat tinggal pada dunia jam tangan palsu. Kepribadian Nona Song lumayan. Dia jauh lebih baik daripada harimau betina itu. Kenapa aku tidak memberinya yang asli saja? Lagi pula harganya tidak semahal itu. Lin Yi memutuskan dan berkendara ke Times Square. Tak lama kemudian, ia tiba di toko Patek Philippe dengan mudah. Lin Yi tidak terlalu paham soal jam tangan, jadi ia hanya bisa melihat tampilan jamnya. Kemudian, ia melihat jam tangan wanita versi platinum dengan berlian di pelat jamnya. Desainnya cukup bagus, dan cocok dengan bentuk tubuh mungil Song Jia. Bisakah kamu menunjukkan jam tangan ini padaku? Karyawan perempuan Patek Philippe itu menghampiri. Pak, harganya 1,72 juta. Yakin mau lihat? Hah? Kenapa tidak? Apa kau takut aku tidak mampu membelinya? Apa yang kamu bicarakan? Sebelum karyawan wanita itu sempat mengatakan sesuatu, dia mendengar seseorang berteriak. Lin Yi melihat ke samping dan mengenali orang itu. Sepertinya dia adalah manajer toko Patek Philippe. Dialah yang memberinya hadiah ulang tahun ke-175. Siasis, aku tidak bilang apa-apa. Aku hanya memberitahu harganya, kata pramuniaga itu polos. Kamu masih saja mencoba berdebat. Manajer toko itu memarahi. Tunggu aku di gudang. Aku akan mengurusnya nanti. Karyawan perempuan itu merasa dirugikan setelah dimarahi tanpa alasan, tetapi dia hanya bisa patuh kembali ke gudang di belakang dan menunggu manajer datang dan menginterogasinya tentang situasi tersebut. Pak Lin, saya sungguh minta maaf. Dia baru di toko kami dan tidak tahu aturannya. Tolong jangan merendahkan diri Anda seperti dia, manajer wanita itu meminta maaf. Saya bukan orang yang picik, tapi sebaiknya Anda meningkatkan pelatihan karyawan Anda. Ya. Tuan Lin benar. Kami akan memperhatikan ini. Manajer wanita itu menatap Lin Yi. Tuan Lin, apakah Anda suka jam tangan ini? Saya akan menunjukkannya kepada Anda. Kamu nggak perlu nunjukin ke aku. Bungkus aja. Manajer wanita itu sangat gembira dan mendesah. Dia memang orang kaya. Sebuah jam tangan senilai 1,72 juta mungkin setara dengan 172 di matanya. Tuan Lin, karena Anda anggota Platinum Times Square, Anda bisa mendapatkan diskon 30%. Saya akan membulatkannya ke bawah juga. Anda hanya perlu membayar $1.200.000. Baiklah, tolong bungkuskan untukku. Proses transaksi selesai dengan cepat. Setelah menggesek kartu, Lin Yi mengambil jam tangan itu dan pergi. Pada saat yang sama, manajer toko wanita itu bergegas kembali ke gudang, siap untuk menangani apa yang baru saja terjadi. Siasis, aku tidak melakukan kesalahan apapun tadi. Dari penampilannya, aku tahu dia tidak punya daya beli, dan itu hanya buang-buang waktu. Apa gunanya melayaninya? Anda bilang dia tidak punya daya beli. Manajer toko perempuan itu mengambil pesanan Lin Yi. Dia membeli jam tangan seharga 1,72 juta dolar itu dalam waktu kurang dari 3 menit. Apa kau masih berpikir dia tidak punya daya beli? Karyawan wanita itu tercengang. Dia membeli jam tangan seharga 1,72 juta dolar dalam waktu kurang dari 3 menit. Itu bukan apa-apa. Waktu dia beli Patek edisi ulang tahun ke-175, dia bahkan nggak kaget. Bab 225. Tahukah Anda cara bersikap seperti orang kaya? Pikiran si pramuniaga menjadi kosong ketika mendengar itu. Dia sekaya itu. Bagaimana menurutmu? Tanya sang manajer sambil memberi ceramah. Hati-hati di masa depan. Jangan berpikir pelanggan tidak mampu membelinya hanya karena mereka masih muda. Itu pelajaran untukmu, mengerti? Oke. Aku nggak akan mengulanginya lagi, kata pramuniaga itu. Setelah membeli jam tangan, Lin Yi pergi ke tempat Song Jia. Song Jia tinggal di sebuah apartemen kecil bergaya loteng dengan luas lebih dari 50 meter persegi. Song Jia berpakaian santai, mengenakan kemeja putih panjang dengan kakinya terbuka. Sekilas, sepertinya dia tidak mengenakan celana. Direktur Lin, cepat masuk. Panas sekali. Anda pasti lelah, kata Song Jia. Aku tidak lelah, aku membelikan jam tangan ini untukmu. Lihat saja apakah kamu puas. Song Jia mengambil jam tangan itu dari Lin Yi dan terkejut. Tidak mungkin, ini terlalu nyata. Kalau aku tidak mengajukan permintaan itu langsung padamu, aku pasti sudah mengira itu nyata. Song Jia memegang arloji itu dan memandanginya lama.
Direktur Lin, Anda benar-benar hebat. Anda benar-benar membeli barang yang bagus. Berapa banyak yang Anda belanjakan? Lin Yi tak kuasa menahan tawa. Itu jam tangan sungguhan, kan? Namun, Lin Yi tidak mengatakan apapun tentang itu. Dengan gaji Song Jia, dia jelas tidak mampu membayar 1,2 juta. Untungnya, Song Jia tidak mengatakan yang sebenarnya. Tidak seberapa. Lagi pula kita kan rekan kerja. Anggap saja ini hadiah untukmu. Jangan, Direktur Lin. Kalau kamu ngomong gitu, aku bakal pikir kamu lagi merayuku, kata Song Jia sambil tertawa. Berhati-hatilah dengan statusmu, lagi pula kamu adalah seorang guru. Kita di rumahku, dan tidak ada orang luar di sini, kata Song Jia. Berapa yang kau habiskan? Aku akan mengembalikan uangnya sekarang. Saya menghabiskan $260. Saya kenal penjual jam tangan itu, jadi harganya tidak mahal, kata Lin Yi. Direktur Lin, Anda benar-benar membuat saya terkesan. Anda bahkan kenal orang yang menjual jam tangan palsu itu. Senang rasanya punya kenalan. Setelah itu, Song Jia mentransfer $260 ke Lin Yi melalui WeChat. Direktur Lin, saya sudah mentransfer uangnya kepada Anda. Lin Yi mengangguk. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Jangan lupa beri aku peringkat bintang 5. Tidak masalah, aku akan melakukannya sekarang. Song Jia mengambil teleponnya dan bersiap untuk menyelesaikan transaksi. Akan tetapi, saat dia hendak melakukannya, dia tiba-tiba menatap Lin Yi dengan tatapan membara. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kenapa aku merasa seperti kamu akan menerkamku? Direktur Lin, saya ingin bertanya sesuatu, kata Song Jia dengan niat buruk, seolah-olah dia adalah pelanggan tetap. Tanya aku apa? Tahukah kamu bagaimana bersikap seperti orang kaya? Hah? Pertanyaan macam apa itu? Aku kan orang kaya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku ada reuni kelas malam ini, tapi kamu tahu kan reuni kelas cuma kesempatan buat pamer kekayaan. Aku nggak bisa biarin orang lain ngalahin aku. Ternyata kamu membeli jam tangan ini untuk pamer. Tentu saja, kata Song Jia. Orang-orang zaman sekarang semuanya murung. Mereka tidak sabar melihatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada mereka. Aku tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi kamu cuma anggota komite sekolah. Gajimu terbatas. Kamu nggak boleh pamer kekayaanmu. Makanya aku tanya kamu bisa pura-pura kaya. Lalu, kamu bisa pura-pura jadi pacarku dan biar mereka pikir aku hidup enak sekarang. Itu bakal bikin mereka jengkel. Tidak mungkin seburuk itu. Kalau kamu memang meremehkan orang-orang itu, jangan pergi saja. Awalnya aku benar-benar tidak ingin pergi, tapi kau tidak tahu betapa jahatnya orang-orang itu. Semakin banyak Song Jia berbicara, semakin bersemangat ia. Ia duduk bersila di sofa. Apa yang kau bicarakan? Mahasiswa terbaik di perguruan tinggi seharusnya berprestasi cukup baik sekarang. Setidaknya, mereka seharusnya berpenghasilan setidaknya 1 juta setahun. Kami, orang-orang yang kurang berprestasi, adalah yang paling tidak berguna. Saat kami keluar, kami hanya bisa mengendarai mobil seperti Mercedes-Benz dan BMW. Kami tidak bisa dibandingkan dengan Jia. Semakin banyak Song Jia bicara, semakin marah dia. Direktur Lin, dengarkan ini. Bukankah mereka jelas-jelas memprovokasi saya? Kalau saya tidak pergi, saya akan ditertawakan sampai mati oleh mereka. Baiklah kalau begitu. Aku tidak ada urusan, jadi aku ikut denganmu. Oke. Song Jia mengangguk. Direktur Lin, kalau sudah waktunya, kau harus berpura-pura kaya raya dan menyombongkan kekayaanmu. Katakan saja kau punya beberapa perusahaan di bawah kendalimu dan kau sangat kaya. Cobalah untuk menjatuhkan mereka sejak awal. Aku akan mencobanya. Lin Yi tidak yakin apakah dia memiliki temperamen seorang Taipan. Qin Han lebih cocok untuk pekerjaan semacam ini. Hehe, terima kasih, Direktur Lin. Kata Song Jia sambil tersenyum. Aku mau mandi sekarang. Kita keluar nanti kalau baju renang yang kusewa sudah sampai. Kamu menyewa jas? Ya, kata Song Jia. Awalnya aku ingin meminta bantuan temanku, tapi kupikir kau lebih tampan dan lebih elegan daripada dia, jadi aku melewatkannya. Aku memutuskan untuk meminta bantuanmu saja. Aku mencuri bisnisnya. Itu tidak baik. Aku tidak bisa menahannya. Sutradara Lin sangat tampan. Saya suka orang jujur seperti Anda. Song Jia terkekeh. Direktur Lin, tunggu aku. Ada buah dan minuman di kulkas. Anggap saja rumah sendiri. Baiklah, lakukan saja apa yang kau mau. Oke. Song Jia pergi ke kamar mandi. Lin Yi sedikit haus, tetapi ia mengurungkan niatnya untuk memeriksa lemari es.
Song Jia juga punya kebiasaan memakai stocking sutra. Mungkin dia juga punya stocking sutra di kulkas. Lebih baik minum air putih saja. Pada saat yang sama, jas yang disewa Song Jia juga dikirimkan. Orang yang mengirim jas itu adalah rekannya, seorang pesuruh. Setengah jam kemudian, Song Jia keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit tubuhnya. Meskipun tubuhnya tidak selekuk Sugar, pemandangan itu tetap cukup menarik. Direktur Lin, ada komputer di meja kopi. Anda bisa menggunakannya untuk menghibur diri. Saya akan merias wajah. Prosesnya akan memakan waktu sekitar 20 menit. Tentu, jangan lupa beri peringkat bintang 5 ya. Aku menunggu. Oke, tidak masalah. Song Jia kembali ke kamarnya untuk merias wajahnya sementara Lin Yi bermain dengan ponselnya karena bosan. Dalam beberapa menit, peringkat bintang 5 Song Jia pun masuk. Pada saat yang sama, pemberitahuan sistem berbunyi dalam pikirannya. Misi selesai, hadiah, 100.000 poin pengalaman. Kemampuan profesional, 100%, hadiah, 3 miliar dolar Amerika Serikat. Profesi tugas terkunci, tidak dapat dibuka. Hati Lin Yi tak goyah saat melihat hadiah 3 miliar dolar AS. Hadiah itu memang sudah sesuai harapannya. Hadiah misinya adalah 100.000 poin pengalaman sementara hadiahnya 3 miliar, yang cukup bagus. Lagi pula, dari 200.000 poin pengalaman sebelumnya, ia hanya menerima 2 miliar. Jadi, ia harus puas dengan ini. Setelah itu, dia melihat halaman sistem dan menyadari bahwa tugas menjalankan tugas telah terkunci. Yang menarik adalah adanya medali emas di panel atribut, mirip dengan sistem pencapaian dalam permainan. Lin Yi berbaring di sofa dan bersantai sambil mempelajari apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Masa pendinginan untuk pekerjaan guru dan pengemudi Didi telah berakhir, jadi dia harus memilih salah satu untuk menyelesaikan misi utama yang sesuai. Nona Song, teriak Lin Yi dari lantai atas. Ada apa? Jangan khawatir, aku hampir selesai. Tidak masalah, kamu bisa santai saja, kata Lin Yi. Aku cuma mau tanya, liburan sekolah sebentar lagi, ya? Ya, ujiannya 20 hari lagi. Ada apa, Direktur Lin? Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang kau mau. Lin Yi sudah menghitung. Kalau begitu, dia harus menyelesaikan tugas akhir kelasnya dulu. Jika tidak, dia tidak akan dapat menyelesaikan tugasnya bahkan jika dia memulai pekerjaan lamanya saat para siswa sedang berlibur. Oleh karena itu, sekarang giliran dia. Bab 226. Mengapa dia berubah? Song Jia menunggu sekitar setengah jam sebelum dia menuruni tangga. Namun, riasannya sedikit berbeda dari gaya biasanya. Song Jia adalah tipe gadis tetangga, tidak seperti Sugar. Namun hari ini, ia berganti dengan gaun hitam. Gayanya yang manis terasa liar dan berani. Lin Yi sama sekali tidak mengenalinya. Satu-satunya kekurangannya adalah bentuk tubuhnya tidak seindah Sugar. Jika Sugar yang memakainya, efeknya mungkin akan lebih baik. Wakil Presiden Lin, bagaimana menurutmu tentang pakaianku? Apakah aku terlihat seperti gadis pekerja elit? Tanya Song Jia. Ini sedikit menarik, kata Lin Yi. Sedikit saja. Song Jia cemberut. Kalau begitu tunggu sebentar. Aku akan mencari aksesori lainnya. Kurasa efeknya akan lebih baik kalau aku menambahkannya. Sambil berbicara, Song Jia mengeluarkan sepasang stocking berwarna daging dari lemari es dan dengan cekatan mengenakannya di kakinya. Selain itu, ia juga mengenakan sepasang sepatu hak tinggi hitam bertali. Song Jia, yang awalnya bertubuh sedang, langsung menjadi lebih tinggi berkat sepatu hak tinggi itu. Ia kini tampak lebih seperti seorang kakak perempuan. Wakil Presiden Lin, apa pendapatmu sekarang? Lin Yi mengusap dagunya dan berkomentar, rasanya jauh lebih baik, tapi aku merasa ada yang kurang, ada yang kurang. Tidak mungkin. Aku sudah memakai semua aksesoriku. Kenapa masih belum pas, kata Song Jia dengan lesu. Kurasa kau harus bertanya pada Sugar tentang ini. Ini lebih cocok untuknya. Ini baju pemberian Kaksu. Harganya ribuan dolar. Tiba-tiba, mata Song Jia berbinar seolah dia memikirkan sesuatu. Wakil Presiden Lin, apakah pakaianku sedikit kurang dibandingkan dengan milik Sisu? Ya. Lin Yi mengangguk. Kalau begitu aku tahu di mana letak perbedaannya, kata Song Jia bersemangat. Wakil Presiden Lin, tunggu sebentar. Aku akan segera turun. Lin Yi tidak tahu apa yang dipikirkan Song Jia saat melihatnya bergumam, jadi dia menunggunya di bawah. Sekitar 10 menit kemudian, Song Jia turun. Pakaiannya tidak banyak berubah, tetapi bentuk tubuhnya telah berubah. Bukan hanya bagian depannya yang menggembung, bagian belakangnya juga menggembung. Luar biasa. Wakil Presiden Lin, apa pendapatmu tentangku? Song Jia berjalan berputar-putar dan menunjukkan semuanya. Lumayan, lumayan.
Sekarang sudah benar. Lin Yi mengangguk. Tapi bagaimana caranya? Aku mengisinya dengan sesuatu, kata Song Jia tanpa ragu. Setelah membandingkan diri dengan orang lain, akhirnya saya harus membuang banyak belanjaan saya. Saudari Su memakai celana dalam yang ukurannya lebih kecil setiap hari saat pergi bekerja, tapi saya harus memasukkan sesuatu ke dalamnya agar muat. Sungguh menyedihkan. Jangan mengasihani diri sendiri. Setidaknya Anda bisa menghemat bahan kain. Ini dianggap rendah karbon dan ramah lingkungan. Anda bisa menghemat energi dan mengurangi emisi dengan cara ini. Haha, Wakil Presiden Lin memang pintar bicara. Song Jia tertawa. Ayo, waktunya hampir tiba. Pakai jasmu. Ayo pergi. Lin Yi mengangguk dan mengenakan setelan yang disewa Song Jia. Cek, aku sudah tidak tahan lagi. Wakil Presiden Lin, kau terlalu tampan. Rasanya aku sudah tidak bisa mengendalikan diri lagi, kata Song Jia sambil tersenyum. Kalau kamu sudah mencapai ukuran D, datang dan cari aku. Aku pasti akan memberimu kesempatan ini. Hehe, aku tidak berani merebutmu dari Suster Su. Dia menarik Lin Yi ke cermin dan memegang lengannya. Wakil Presiden Lin, tidak ada yang akan mencurigai kita jika kita keluar seperti ini, kan? Song Jia bertanya. Bagus, tidak akan ada masalah, kata Lin Yi. Ayo pergi, kata Song Jia dengan gembira. Wakil Presiden Lin, begitu kita sampai di hotel, kau harus bertindak seperti orang kaya baru. Kau harus keluar dan menekan mereka. Aku ingin menghancurkan mereka dalam segala hal, kata Song Jia. Saya akan berusaha sebaik mungkin, kata Lin Yi sambil tersenyum. Namun, dalam kondisinya saat ini, ia tak perlu berpura-pura lagi. Ia hanya perlu mengendarai Koenigsegg ke sana. Setelah mereka siap, mereka turun bersama-sama. Kenapa kamu menekan lantai basement? Mobilnya ada di tempat parkir di bawah, kata Song Jia. Aku pinjam 6 dari Suster Su. Nggak bakal malu bawa mobil ini. Kamu yakin mau pakai 6-nya Sugar? Aku bisa beli mobil yang lebih bagus, kata Lin Yi. Mobil yang lebih bagus, apakah Koenigsegg? Tanya Song Jia. Bagaimana kamu tahu? Tanya Lin Yi. Aku pernah melihatmu mengendarainya sebelumnya, kata Song Jia. Tapi bukankah itu punya Qin Han? Ini bukan masalah besar bagiku. Aku tidak perlu meminjamnya darinya. Ini bantuan. Tidak akan mudah untuk membalas budi di masa depan. Kendarai saja 6 milik Suster Su. Lin Yi terdiam. Dia sudah lama memakainya, tapi dia pikir mobilnya milik Qin Han. Baiklah, kalau kamu mau naik A6, ayo kita naik A6. Keduanya masuk ke dalam mobil ketika mereka sampai di tempat parkir bawah tanah. Wakil Presiden Lin, ayo kita pergi ke Hotel Peninsula. Hah? Lin Yi terdiam sejenak. Ternyata mereka sedang mengunjungi wilayahnya, jadi semuanya akan berjalan jauh lebih lancar. Lin Yi melaju ke Hotel Peninsula dengan mudah. Manajer Wang, Direktur Lin ada di sini. Mendengar kata-kata manajer lobi, Tianlong Wang yang sedang memeriksa kembang api segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan melihat bahwa itu benar-benar Lin Yi. Tunggu, jangan bergerak. Tianlong Wang berkata, jangan menyapa Direktur Lin. Kenapa? Direktur Lin ada di sini. Nggak enak kalau bermalas-malasan. Apa kau tidak lihat Direktur Lin bersama seorang wanita? Dia mungkin gadis baru, jadi kau tidak boleh mengungkapkan identitasnya, kata Tianlong Wang. Sampaikan pesannya. Tidak seorang pun diizinkan mengungkapkan identitasnya. Saya ulangi, jika Anda mencegah Direktur Lin menjemput gadis-gadis, Anda akan dipecat. Jika suatu hari Lin Yi naik tahta, Tianlong Wang bisa menjadi penasihat terdekatnya. Baik, Manajer Wang. Manajer lobi mendesah, Anda memang akan semakin bijak seiring bertambahnya usia. Mereka berdua naik ke lantai 3 bersama-sama dan mendorong pintu kamar 306. Ada meja bundar besar di dalamnya yang bisa menampung lebih dari 20 orang. Ruangan itu masih cukup luas. Lin Yi melihat sekeliling. Ada 24 orang di ruangan itu. Kebanyakan perempuan, tetapi semuanya berdandan tebal. Mereka semua berdandan cantik, dan aroma parfum yang menyengat tercium di udara. Yo, Jia sudah datang. Semua orang sudah datang. Kami hanya menunggumu. Wanita yang berbicara itu bernama Li Sueru. Dia adalah teman sekamar Song Jia di kampus, tetapi hubungan mereka tidak pernah baik. Aku benar-benar minta maaf, kata Song Jia sambil tersenyum. Aku begadang semalam. Aku baru tidur saat fajar, dan aku tidur sampai siang. Maaf membuat semua orang menunggu. Lin Yi. Dia tidak menyisakan ruang untuk imajinasi. Dalam sekejap, Lin Yi menyadari bahwa para wanita di ruangan itu sedang menatapnya dengan mata membara, seolah-olah mereka ingin melahapnya. Jia, kamu benar-benar hebat.
Kamu menemukan pacar yang tampan setelah lulus, kata Li Sueru. Itu bukan sesuatu yang harus kuakui secara terbuka. Aku sangat menyesal, kata Song Jia sambil tersenyum. Lagi pula, tidak banyak orang seperti pacarku. Lin Yi, berani sekali kau berkata begitu. Bab 227. Tidak bisa lagi menjaga profil rendah. Lin Yi memperhatikan semua pria mengalihkan pandangannya setelah Song Jia selesai berbicara, seolah-olah dia sedang membicarakan titik lemah mereka. Mereka menarik 2 kursi dan duduk, lalu Song Jia memperkenalkannya. Perkenalkan pacarku, namanya Lin Yi. Lin Yi mengangguk sedikit sebagai salam. Ayo, semuanya sudah di sini. Ayo pesan sekarang. Nama pria itu adalah Qian Su, ketua kelas saat Song Jia masih kuliah. Setelah lulus kuliah, ia mengambil alih bisnis keluarga. Pendapatan bersih tahunannya sekitar $1 juta. Ia adalah salah satu yang paling sukses di antara teman-teman sekelas Song Jia. Ketua kelas, kudengar kamu mengambil alih bisnis keluarga setelah lulus. Kamu sekarang cukup sukses, kan? Apa bagusnya? Penghasilanku cuma sedikit di atas 1 juta setahun. Aku hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, kata Qian Su sambil tersenyum. Dengan penghasilan 1 juta per tahun, kamu hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan. Kalau begitu, aku tidak akan bisa bertahan hidup sama sekali. Old Sun, kudengar kamu kerja di bank. Penghasilan dan tunjanganmu juga lumayan, kan? Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Kalau gaji dan bonusku ditambah beberapa penghasilan yang kurang, aku cuma dapat 500.000. Sungguh menyedihkan. Lumayan, meskipun kita di Zonghai, gaji ini cukup untuk bersenang-senang. Hidupku sudah berakhir. Kurasa aku tak punya harapan untuk naik jabatan. Qian Su menatap anak laki-laki lain sambil tersenyum. Hao Zi, kudengar kau sudah jadi kepala bagian. Lumayan. 10 atau 8 tahun lagi, kau seharusnya bisa jadi direktur, kan? Jangan mengejekku. Menjadi kepala bagian itu kacau balau. Soal direktur, aku serahkan saja pada Tuhan, kata anak laki-laki bernama Hao Zi itu. Biar ku beritahu, dari semua teman sekelas kita, yang terbaik tetap Sueru. Tak ada yang bisa menandinginya. Jangan katakan itu. Sueru berkata sambil tersenyum. Lihat pacar Jia. Dia tampan, kan? Pekerjaannya pasti juga bagus. Song Jia terdiam. Sepertinya dia lupa membicarakan hal ini sebelum pergi. Kalau dia hanya sekedar menjalankan tugas, bukankah mereka akan menertawakannya? Saya mendirikan perusahaan, jadi saya kesulitan mencari nafkah, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ya. Itu cuma perusahaan kecil. Tidak ada yang perlu dipamerkan. Song Jia tidak ingin membahas topik ini karena dia belum pernah membicarakannya sebelumnya. Perusahaan kecil. Seberapa kecil sih? Li Sueru berkata, pacar saya juga mendirikan perusahaan kecil. Sahamnya sekarang bernilai $80 juta. Jika kami bekerja keras tahun depan, tidak akan sulit untuk menembus angka $100 juta. Kecil, perusahaan kita tidak besar. Kalaupun bisa menembus 100 juta, itu bukan apa-apa. Orang yang berbicara adalah pacar Li Sueru, Gao Rensing, bos sebuah perusahaan rintisan. Kau benar, sudah lebih dari 2 tahun sejak kau mendirikan perusahaan rintisan ini, dan nilai sahamnya hanya 80 juta, memang agak rendah. Li Sueru menatap Song Jia dan berkata, Jia, tidak peduli seberapa kecil perusahaan pacarmu, itu tidak akan sekecil perusahaan pacarku. Kamu mungkin salah paham. Punyaku cukup besar, kalau tidak, aku tidak akan bisa bermalam di sini. Jauh lebih besar daripada punya pacarmu. Puff. Gadis-gadis yang hadir tertawa terbahak-bahak. Mengapa mereka membahas hal ini pada reuni kelas? Ekspresi Sueru canggung. Bukan itu maksudku. Maksudku ukuran perusahaannya. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, kata Lin Yi polos. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Itu bukan kebiasaan, kan? Sueru sangat marah. Pria ini terlalu blak-blakan. Tuan Lin, agak kasar berbicara seperti itu, kata Gao Rensing. Kenapa kamu begitu agresif soal perusahaanmu? Apa itu menyentuh titik lemahmu? Apa kamu merasa ukuran perusahaanmu kurang mengesankan, dan karena itulah kamu marah? Aku di sini untuk menghadiri reuni kelas Jia, jadi aku ingin tetap rendah hati. Kalau aku mulai memamerkan kekayaanku, aku akan malu. Kita semua sekelas, dan tidak ada orang luar di sini. Apa masalahnya kalau kita cuma ngobrol santai? Apa kamu takut kami akan coba pinjam uang darimu? Li Sueru. Mengapa kamu tidak bermain sesuai aturan? Melihat Li Sueru tampak seperti akan meledak, Song Jia tidak dapat berhenti tertawa dalam hatinya.
Sutradara Lin sungguh luar biasa. Ia berhasil memadamkan api hanya dengan beberapa kata. Dia terlalu pandai berakting. Baiklah, baiklah. Jangan bicarakan semua ini. Qiansu mengangkat gelasnya dan berkata, kita sudah lama tidak bertemu. Tidak mudah untuk berkumpul bersama. Semuanya, buka perut kalian dan minum. Hari ini aku yang traktir. Jangan bertengkar denganku karena itu. Ketua kelas, apa yang kau bicarakan? Acara kelas ini aku yang atur. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menghabiskan uang untuk mentraktirku? Tanya Li Sueru. Biar saja pacarku yang urus. Lagi pula, dia sangat akrab dengan manajer Hotel Peninsula. Kalau tidak, dia tidak akan memilih mengadakan reuni kelas di sini. Tidak mungkin. Tuan Gao kenal manajer Hotel Peninsula. Qiansu terkejut. Gao Rensing mengangguk dengan ekspresi superioritas di wajahnya. Sebelumnya, saya datang ke sini untuk beberapa kegiatan bersama beberapa teman yang berkecimpung di industri investasi. Setelah beberapa waktu, saya berkenalan dengan manajer Wang. Jika saya datang untuk berbicara dengannya, beliau pasti akan senang. Pak Gao memang hebat. Kami semua pemilik usaha kecil, tapi koneksi kami tidak sekuat itu, kata Qiansu sambil tersenyum. Saya sarankan kita bersulang untuk Tuan Gao. Kita akan berteman di masa depan. Kita harus tetap berhubungan. Baiklah, mari kita minum. Tikus itu mengangkat gelasnya dan berkata, kita semua teman sekelas. Kenapa kamu begitu sopan? Li Sueru juga mengangkat gelasnya. Kesombongannya belum pernah sepuas ini sebelumnya. Namun, saat dia mengangkat gelasnya, Li Sueru melihat jam tangan yang dikenakan Song Jia, dan matanya langsung berbinar. Jia, jam tangan yang kamu pakai cantik sekali, merek apa itu? Li Sueru mengganti topik dan berkata sambil tersenyum. Ini sedikit mirip dengan jam tangan LV saya. Aku tidak tahu mereknya apa, itu pemberian pacarku. Song Jia berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya itu Patek Philippe. Itu Patek Philippe. Qiansu terkejut. Ia tak percaya Song Jia akan memakai jam tangan merek ini. Apakah merek ini sangat bagus? Tanya Li Sueru. Tidak sebagus Louis Vuitton. Sueru, jika kamu mengatakan itu, kamu benar-benar terdengar seperti seorang amatir. Kata Qiansu. Patek Philippe adalah rajanya jam tangan. Merek jam tangan paling keren di dunia. Bahkan tak ada bandingannya. Meskipun Louis Vuitton dianggap produk mewah, di bidang jam tangan, ia tak bisa dibandingkan dengan Patek Philippe. Wow, jadi sebenarnya sebagus itu. Li Sueru berkata dengan sedikit canggung. Tapi menurut saya harga barangnya perlu dipertimbangkan. Model-model kelas atas dari merek lain belum tentu lebih rendah daripada model Patek Philippe kelas bawah, kan? Apa yang kamu katakan masuk akal. Qiansu mengangguk dan berkata, saya lihat jam tangan Anda bertatakan lebih dari 10 berlian. Pasti harganya tidak murah. Ketua kelas, seleramu bagus. Li Sueru menunjukkan arlojinya dan berkata, jam tangan ini bertatakan 12 berlian asli Afrika Selatan. Harganya lebih dari $420.000 saat saya membelinya. Ya ampun, nggak mungkin. Beli jam tangan aja harganya lebih dari $400.000. Harganya hampir sama dengan hasil kerjaku selama setahun, kata Old Sun. Sebenarnya aku juga merasa agak terlalu mahal. Awalnya aku tidak setuju, tapi Gao bersikeras memberikannya sebagai hadiah ulang tahunku, dan aku mau tidak mau menerimanya. Lin Yi tersenyum. Tak heran Song Jiayi menyuruhnya berpura-pura kaya. Teman-teman sekelasnya memang hebat. Tampaknya dia tidak bisa lagi bersikap rendah hati. Bab 228. Jam tangan itu nyata. Oh ya, Jia, bukankah Patek Philippe merek jam tangan nomor 1? Pasti lebih mahal daripada jam tanganku. Song Jia terdiam sejenak. Jam tangan yang dibelinya adalah tiruan berkualitas tinggi. Ia bahkan tidak tahu berapa harganya. Sueru, jangan main-main. Jam tanganmu harganya lebih dari $400.000. Berapa banyak pengamat lain yang bisa dibandingkan denganmu, puji Qiansu. Ia bahkan melirik Gao Rensing beberapa kali. Pria ini bukan orang biasa. Ia harus minum-minum dengannya beberapa kali saat makan malam nanti untuk membangun hubungan baik dan memperluas jaringan sosialnya. $1,2 juta, kata Lin Yi ringan. Hah? Apa katamu? Li Sueru terdiam. Berapa $1,2 juta? Kamu nggak tanya jam tangan Jia harganya berapa? Aku menghabiskan $1,2 juta untuk itu. Mendesis. Semua orang menatap Lin Yi dengan heran, ekspresi mereka membeku. Dia menghabiskan $1,2 juta untuk sebuah jam tangan. Bukankah itu agak terlalu boros? Apakah pacarnya sekaya itu? Namun, bukankah harganya agak terlalu tinggi?
Li Sueru mengatakan jam tangannya berharga 400.000 dolar, jadi kita naikkan saja menjadi 500.000 dolar. 1,2 juta agak berlebihan. Nggak masalah. Asal bisa bikin dia pingsan, nggak masalah. Apakah Patek Philippe benar-benar punya jam tangan semahal itu? Tanya anak laki-laki bernama Haozi, harganya pasti selangit. Tidak terlalu mahal, kata Gao Rensing, pacar Li Sueru, tapi rasanya aku belum pernah melihat jam tangan ini sebelumnya saat mengunjungi toko eksklusif Patek Philippe. Apakah dia membeli jam tangan palsu? Kurasa tidak, kata Qiansu. Itu hanya tebakanku. Aku tidak bisa memastikannya, kata Gao Rensing sambil tersenyum. Sederhana, kan? Ada kode di jam tangannya. Kita akan tahu setelah memeriksanya, kata Li Sueru. Lin Yi tersenyum pada mereka berdua dan menggelengkan kepalanya. Kalau ada kompetisi sok tangguh, Gao Rensing pasti sudah dapat medali emas. Dia juga tipe orang yang langsung kabur setelah sok tangguh. Li Sueru paling tinggi peringkat perunggu. Gao Rensing akan kabur setelah bersikap keras, tetapi dia akan terus bertindak. Itu cuma jam tangan. Apa perlu dibuat-buat seperti itu, kata Song Jia berpura-pura tenang. Jam tangannya palsu, dibelinya seharga 260 dolar. Bahkan mungkin tidak ada kodenya. Bagaimana dia bisa memeriksanya? Jia, jangan bilang begitu, kita teman sekelas, kita melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, kata Li Sueru. Kami melakukan ini hanya karena kami takut Anda akan ditipu. Itu masuk akal, kata Qiansu. Ada banyak penipu di masyarakat ini, jadi kita harus berhati-hati. Tuan Lin, tolong jangan salah paham, kata Sueru sambil tersenyum. Kami hanya peduli pada Jia. Aku mengerti. Ayo kita periksa, kata Lin Yi sambil tersenyum. Di bawah meja, Song Jia memegang lengan Lin Yi. Ia begitu gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Direktur Lin, jam tangan ini tiruan berkualitas tinggi. Mereka akan tahu itu palsu setelah memeriksanya. Kenapa Anda membiarkannya memeriksanya? Saya tidak mau kehilangan muka. Tidak apa-apa. Temanku menjual jam tangan imitasi berkualitas tinggi. Semuanya asli. Tidak akan ada masalah. Song Jia tidak tahu harus berkata apa. Sekalipun asli, itu tetaplah jam tangan imitasi berkualitas tinggi. Begitu dia memasukkan kode dan tidak dapat menemukannya di situs web resmi, berarti itu palsu. Yo, Jia, apa yang kau bisikkan pada pacarmu? Apa kita benar-benar berhasil? Tanya Li Sueru sambil tersenyum tipis. Kita sedang membicarakan hal lain. Kamu terlalu banyak berpikir, kata Song Jia cemas. Kalau begitu, mari kita periksa, lagi pula kita tidak ada hubungannya, kata Li Sueru. Tapi aku punya saran. Kita lihat jam tanganku dulu. Bagaimana kalau pacarku juga mencoba menipuku? Li Sueru melepas jam tangannya dan melambaikannya di depan yang lain. Penampilannya sangat mencolok. Gao Rensing tersenyum. Dia membeli jam tangan ini di toko khusus, jadi bagaimana mungkin itu palsu? Dia memeriksanya dengan santai. Melihat berlian yang bertatakan pada permukaan arloji, Song Jia merasa sangat getir. Kalau saja ia tahu akan seperti ini, ia pasti tidak akan membeli jam tangan itu sejak awal. Meski begitu, ia tidak malu untuk mundur. Sueru, saya sudah membuka situs web resmi LV, beritahu saya kodenya dan saya akan membantu Anda memeriksanya. SN 932552215. Tunggu sebentar, aku akan memeriksanya untukmu. Beberapa detik kemudian, Qiansu berkata, saya menemukan jam tangannya. Memang asli. Li Sueru tampak senang. Sayang, terima kasih. Aku tahu kamu tidak akan berbohong padaku. Tapi harganya sepertinya bukan 420.000 dolar, kata Qiansu. Harga yang tertera di situs web resmi sepertinya 380.000 dolar. Ini sangat normal, kata anak laki-laki bernama Haozi. Mereka pasti akan menaikkan harga di toko eksklusif. Dengan nilai merek Louis Vuitton, 40.000 dolar tidaklah banyak. Lalu kenapa kamu tidak pergi ke mall atau toko utama untuk membelinya? Seharusnya tidak ada perbedaan harga yang begitu besar, kata Qiansu. Biayanya mencapai 40.000 dolar, dan itu bukanlah jumlah yang sedikit. Awalnya, saya juga berniat membelinya secara online, tapi setelah dipikir-pikir lagi, barang-barang di internet mungkin tidak asli. Akhirnya, saya pergi ke pusat perbelanjaan besar. Meskipun saya mengeluarkan sedikit lebih banyak uang, tetap saja sepadan untuk memastikan keaslian barangnya, kata Gao Rensing sambil tersenyum. Lagi pula, orang-orang di lingkungan kami biasanya tidak membeli barang secara online. Meskipun murah, mereka tidak bisa menjamin kualitasnya, jadi mereka lebih suka mengeluarkan sedikit lebih banyak uang dan pergi ke toko khusus untuk membeli barang asli. Benar sekali. Di levelmu, kau tidak akan peduli dengan keuntungan kecil.
Yang paling kau pedulikan adalah kualitas barangnya, puji Qiansu. Benar sekali, itulah yang kumaksud. Pepatah lama itu benar. Beda pendapatan, beda kelas. Konsumsi utama saya adalah belanja online. Aku tahu, kan, kata Haozi, aku menunggu 618 dan 11 setiap tahun hanya untuk menabung. Perbedaan gaya hidup kita terlalu besar. Jangan ngomong apa-apa lagi. Kamu harus kerja lebih keras lagi untuk menghasilkan uang di masa depan. Baiklah, aku sudah memeriksa jam tanganku. Ayo kita periksa jam tangan Jia juga, kata Li Sueru. Dulu kita sekamar. Aku nggak mau dia diselingkuhi. Tidak masalah. Sambil berkata demikian, Qiansu masuk ke situs web resmi Patek Philippe dan berkata, Jia, beritahu aku kode jam tangannya. Aku akan membantumu memeriksanya. Song Jia tampak gugup dan diam-diam melepas arlojinya. Ia berdoa agar orang yang menyalin jam itu juga menyalin kodenya sehingga dapat menyelamatkan sebagian mukanya. Wajah Song Jia berseri-seri gembira saat ia memegang arloji itu. Ada sebaris kode di bagian belakang arloji itu. Kodenya 465.868. Tunggu sebentar, aku akan memeriksanya. Qiansu memegang ponselnya dengan penuh minat dan mulai memeriksa. Song Jia sangat gugup hingga dia memegang tangan Lin Yi erat-erat. Pikiran Song Jia sedang kacau. Mereka tidak akan bisa menemukan jam tangan ini di situs web resmi. Dia akan segera terbongkar. Sekarang, dia harus memikirkan penjelasan atau dia akan kehilangan muka. Jam tangan ini asli, kata Qiansu. Bab 229. Aku wakil kepala sekolah. Song Jia membeku. Bagaimana mungkin ini nyata? Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka yakin? Semua orang menatap Lin Yi dan Song Jia dengan kaget ketika mendengar hasilnya. Sebuah jam tangan senilai 1,2 juta dolar. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Li Sueru kehilangan ketenangannya. Harganya bahkan lebih mahal daripada jam tangannya sendiri. Coba aku lihat. Qiansu menyerahkan ponselnya. Wajah Li Sueru berubah muram ketika melihat hasilnya di layar. Rasanya tidak enak jika dibandingkan dengan orang lain. Ada apa ini? Harga jam tangan ini di situs web resminya 1,72 juta. Bagaimana mungkin kamu membelinya seharga 1,2 juta? Tanya Li Sueru. Karena sedang obral, kata Lin Yi. Begitu, kata Haozi. Wajar kalau jam tangan terkenal seperti ini ada diskon. Kurasa tidak. Sueru tampaknya telah menemukan terobosan. Menurut situs web resminya, jam tangan ini rilis tahun ini. Seharusnya tidak ada diskon sebesar itu, kan? Sueru benar. Biasanya, hanya barang lama yang akan dijual. Diskon untuk barang baru sangat kecil. Mendapatkan diskon 5% saja sudah dianggap sangat tinggi, kata anak laki-laki yang dipanggil Sun tua itu. Jam tangan Jia dihargai 1,72 juta di situs web resmi, dan Tuan Lin membelinya seharga 1,2 juta, yang setara dengan diskon 30%. Ini bukan merek lokal, jadi bagaimana mungkin ada diskon sebesar itu? Pacar saya kenal seseorang dari Patek Philippe, jadi harganya murah. Karena saya anggota. Lin Yi dan Song Jia berbicara hampir bersamaan, dan yang lainnya hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Hehe, ada apa? Tanya Li Sueru dengan nada jahat. Yang satu bilang dia punya koneksi, dan yang satu lagi bilang dia anggota. Kita bingung harus mendengarkan siapa. Song Jia sangat malu. Mengapa dia berselisih dengan wakil presiden Lin? Mereka mengklaim dua cara berbeda untuk mendapatkan jam tangan ini. Siapapun pasti curiga ada yang mencurigakan di sini. Sulit untuk menjelaskannya sekarang. Qiansu menatap Lin Yi dengan ekspresi jenaka. Tuan Lin, ini kan cuma jam tangan. Kenapa Anda tidak bilang hal yang sama seperti Jia? Perlukah kau bertanya? Tanya Li Sueru sinis. Pasti ada yang mencurigakan. Sebenarnya, itu tidak berlebihan seperti yang Anda pikirkan. Kedua teori itu valid, kata Lin Yi. Bagaimana apanya? Saya kenal orang-orang dari Patek Philippe, dan saya juga anggotanya. Sesederhana itu. Baiklah, meskipun teorimu benar, aku ingin tahu bagaimana kamu bisa membeli jam tangan ini dengan diskon 30%. Sehebat apapun koneksimu, kamu tidak bisa memaksa seseorang memberimu diskon 30%, kan? Itu melanggar aturan. Ini tidak ada hubungannya dengan diskon Patek Philippe. Saya anggota berlian di Times Square. Apapun yang saya beli, saya mendapatkan diskon 30%. Sesederhana itu. Apa katamu? Kau anggota berlian di Times Square, seru Gao Rensing. Ada apa? Aku tidak boleh. Hehe, kurasa kamu salah paham tentang anggota berlian. Gao Rensing mencibir. Times Square adalah salah satu pusat perbelanjaan kelas atas di Tiongkok.
Anggotanya juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Anggota Diamond adalah tingkatan tertinggi. Tahukah kamu cara menjadi anggota Diamond? Semua orang menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu banyak tentang sistem keanggotaan di Times Square karena mereka belum mencapai tingkat itu. Mereka hampir tidak pernah pergi ke Times Square. Biar aku jelaskan padamu, kata Gao Rensing dengan keyakinan. Menurut sistem keanggotaan di Times Square, Anda hanya bisa menjadi anggota berlian jika menghabiskan 10 juta atau lebih. Setahu saya, hanya 20 orang di seluruh Zonghai yang mencapai ini. Wow, Anda benar-benar harus menghabiskan 10 juta untuk menjadi anggota berlian. Itu benar. Semua orang begitu terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Pacar Jia sangat kaya. Dia adalah anggota berlian di Times Square. Meskipun Jia kaya, tidak akan mudah baginya untuk menemukan pacar yang kaya. Gao Rensing tersenyum pada Lin Yi, Tuan Lin, saya meragukan identitas Anda sebagai anggota berlian. Hanya 10 juta. Apa yang perlu diragukan, kata Lin Yi tanpa berkata-kata. Dari nada bicara Tuan Lin, sepertinya 10 juta itu hanya gerimis bagi Anda. Bukan itu, kata Lin Yi. Apa lagi? Wajar saja kalau kami meragukanmu sekarang. Tidak, kau salah paham, kata Lin Yi. 10 juta bahkan bukan sedikit pun bagiku. Setiap orang. Apa-apaan ini? Mereka pernah melihat orang sok hebat sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang sok hebat seperti ini sebelumnya. Dia bahkan bilang 10 juta dolar itu bukan setetes air. Apa dia benar-benar mengira dirinya Bill Gates? Gao Rensing mencibir. Kalau begitu, kenapa kau tidak menunjukkan kartu anggotamu kepada kami? Ya, ini juga membuka mata kami. Saya belum pernah melihat anggota berlian Times Square sebelumnya, kata Li Sueru. Itu hanya kartu, aku tidak membawanya setiap hari, kata Lin Yi. Haha. Gao Rensing tertawa. Bagaimana kami bisa percaya omong kosongmu tanpa bukti? Sederhana sekali, kan? Aku punya cara lain untuk membuktikannya. Dengan cara apa? Semua orang memandang Lin Yi dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang akan dia buktikan. Dia menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan jam tangan peringatan 175 tahun itu. Saya membeli jam tangan ini dulu, makanya saya berlangganan Diamond. Untuk harga dan modelnya, silakan cek kodenya. Lin Yi melepas jam tangannya dan berkata, 429.225. Qiansu mengeluarkan ponselnya dan segera memeriksa. Beberapa detik kemudian, dia melompat dari kursinya. Ini jam tangan Patek Philippe edisi ulang tahun ke-175. Harganya 17,5 juta. Itu sangat mahal. Yang lainnya tidak bisa duduk diam lagi. Mereka tidak pernah menyangka jam tangan yang dikenakan Lin Yi akan terjual dengan harga selangit. Pria ini terlalu kaya. Pikiran Song Jia menjadi kosong. Wakil Presiden Lin memakai jam tangan semahal itu. Tiba-tiba, Song Jia curiga bahwa jam tangan yang dibelikan Lin Yi untuknya mungkin bukan tiruan berkualitas tinggi, tetapi asli. Kalau tidak peduli seberapa asli tiruannya, tidak akan bisa ditemukan di situs web resmi. Sekarang kalian semua tidak ragu lagi, kan? Lin Yi berkata sambil tersenyum, bisakah kita makan sekarang? Ya. Ayo makan dulu, ngobrol sambil makan. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas asli Lin Yi, jam tangan yang dikenakannya sudah cukup menjelaskan masalahnya. Hanya Li Sueru yang tidak peduli. Ia berpikir, untuk apa kau berpura-pura? Dia mungkin meminjam jam tangan itu, tapi sekarang bertingkah seperti serigala. Ayo, kita bersulang untuk Tuan Lin dan Tuan Gao. Kalian berdua orang terkenal. Kalau kita menemui kesulitan di Zonghai, aku akan merepotkan kalian berdua. Lin Yi kaya, tetapi di mata Qiansu, Gao Rensing juga tidak buruk. Perusahaannya bernilai hampir 100 juta, dan perkembangannya di masa depan pasti akan lebih baik. Masih ada alasan untuk berteman dengannya. Tentu saja. Kita berdua teman sekelas, jadi wajar saja kalau kita saling membantu. Li Sueru setuju, seolah berusaha menyelamatkan mukanya yang baru saja hilang. Sueru, itu bukan urusanmu, kata Qiansu sambil tersenyum, itu masih tergantung pada Tuan Gao, apakah dia akan menghargai kita atau tidak. Aku pacarnya, bagaimana mungkin bukan aku yang memutuskan, kata Li Sueru. Aku nggak bisa kayak Jia. Pacarku punya perusahaan, tapi dia masih harus sekolah jadi guru buat cari uang jajan. Alasan utamanya adalah karena menjadi guru itu mudah. Itulah mengapa saya melihatnya gampang. Kurasa kau tidak menganggap serius Jia, jadi tidak akan ada yang peduli padamu, kata Li Sueru dengan nada meremehkan. Jia, kamu memang hebat. Waktu sekolah dulu, bukannya kamu pintar banget. Kok setelah lulus,
kamu malah nggak bisa ngelihat tipuan kecilnya. Sayang banget. Saya wakil kepala sekolah universitas. Saya yang mengatur agar Jia bekerja di universitas. Nantinya, dia akan dipromosikan untuk bekerja di sektor politik. Pengaturan saya seharusnya tidak salah, kan? Bab 230. Aku akan meneleponnya. Semua orang terkejut. Apa katamu? Kau wakil kepala sekolah universitas. Bukan hanya Li Sueru dan yang lainnya yang terkejut, bahkan Song Jia pun tercengang. Bukankah wakil presiden Lin sedang menjalankan tugas? Bagaimana dia bisa menjadi wakil kepala sekolah di universitas normal? Benar. Kalau tidak percaya, silakan cari di situs web resminya. Informasi saya ada di sana, kata Lin Yi perlahan. Kerumunan itu tidak mempercayainya dan mengeluarkan ponsel mereka, hanya untuk benar-benar menemukan nama Lin Yi di bagian kepemimpinan. Kamu benar-benar presiden universitas. Mengapa aku harus berbohong padamu? Song Jia bingung. Bagaimana wakil presiden Lin bisa menjadi wakil presiden kehormatan? Ini terlalu ajaib. Bukankah kamu bilang kamu bos perusahaan rintisan? Bagaimana kamu bisa menjadi wakil presiden Universitas Normal Zonghai? Mungkin karena aku terlalu hebat. Lin Yi mengangkat bahu. Kalau suatu hari nanti kalian sehebat aku, pasti ada sekolah yang juga mengundang kalian jadi wakil kepala sekolah. Ekspresi Li Sueru canggung. Rasanya seperti tamparan di wajah. Tuan Lin memang hebat, kata Gao Rensing sambil tersenyum. Tapi setahu saya, wakil kepala sekolah kehormatan hanyalah gelar kosong. Saya rasa dia tidak punya kekuasaan yang berarti. Tidak punya kekuatan nyata, tanya Lin Yi. Mungkinkah Tuan Gao adalah kepala sekolah yang sebenarnya di universitas tertentu? Universitas mana? Aku mungkin tahu. Puff. Song Jia tertawa terbahak-bahak. Gao Rensing adalah bos sebuah perusahaan rintisan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi kepala sekolah. Tuan Lin, Anda pasti bercanda. Saya tidak terlalu tertarik dengan urusan sekolah, jadi saya tidak ke sana, kata Gao Rensing dengan canggung. Baiklah, oke, jangan bicarakan itu. Li Sueru mengganti topik dan berkata, tidak mudah bagi kita untuk berkumpul. Mari kita minum segelas anggur ini dulu. Setelah makan malam, kita akan mencari tempat untuk bersenang-senang. Bagaimana kalau ke disko? Aku sudah lama tidak ke sana, kata seorang gadis. Tarian disko terlalu intens. Ayo ganti ke sesuatu yang lebih nyaman. Pinggangku yang sudah tua sudah tidak kuat lagi, kata Qiansu. Bagaimana kalau begini? Dermaga Wangjiang baru saja direnovasi. Ayo kita sewa perahu dan berlayar di sepanjang garis pantai. Kita bisa menikmati pemandangan malam Zonghai, kata Gao Rensing. Itu ide bagus, yang lain setuju. Tapi aku baru ingat kalau Jia sepertinya mabuk laut. Dia tidak bisa duduk di situ, kata seorang gadis. Tidak apa-apa. Aku kenal pemilik dermaga Wangjiang. Aku bisa memintanya untuk membeli kapal yang lebih besar. Kapalnya akan lebih stabil agar tidak mabuk laut. Sebelum mereka datang ke sini, Song Jia telah membangun Lin Yi menjadi orang kaya. Namun, sekarang Lin Yi telah mengenakan jam tangan senilai 17,5 juta, dia tidak perlu menjebaknya lagi. Dia mungkin benar-benar mengenal orang-orang dari dermaga Wangjiang. Kebetulan sekali. Pacar saya juga kenal orang-orang dari dermaga Wangjiang, dan dia manajernya. Saat ini saya hanya tidak tahu siapa di antara kalian yang lebih terkenal di sana. Saya sudah kenal manajer B dari dermaga Wangjiang selama bertahun-tahun, siapa yang lebih terkenal dari saya di dermaga Wangjiang, tanya Gao Rensing. Bagus sekali. Kamu bisa menghubungi orang-orang dari dermaga Wangjiang, kata Song Jia tenang, seolah-olah dia tidak peduli. Song Jia tidak bisa mengambil keputusan lagi. Dia tidak tahu apakah Lin Yi benar-benar punya koneksi di dermaga Wangjiang. Lagi pula, dia telah memintanya untuk menyombongkan diri sebelum datang ke sini. Kalau dia hanya omong kosong, pasti ketahuan. Sueru menyilangkan lengannya di depan dada, tampak sombong seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Rensing, kurasa koneksi mereka tidak sebaik koneksimu. Kalaupun mereka menelepon, koneksinya tidak akan sekuat koneksimu. Teman-teman sekelasku semua ada di sini hari ini. Tolong bantu aku. Tidak masalah. Gao Rensing mengeluarkan ponselnya. Dengan hubunganku dengan manajer B, selama aku menelepon, aku bisa mendapatkan kapal mewah untuk kita. Aku jamin semua orang akan puas. Tuan Gao sungguh luar biasa. Kudengar dermaga Wangjiang sedang direnovasi. Kapal mewah yang baru diresmikan itu sama sekali tidak dipinjamkan. Aku tidak menyangka Tuan Gao bisa menyelesaikannya hanya dengan menelepon. Sungguh luar biasa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukan apa-apa. Persahabatan kitalah yang terpenting. Gao Rensing mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor B Song Jiang.
Du. Didi. Telepon diangkat. Setelah beberapa dering, panggilan ditutup. Gao Rensing tersenyum di wajahnya dan berpura-pura tenang saat dia berkata, "Aku heran kenapa dia menutup teleponnya. Mungkin itu kesalahan. Coba telepon lagi," kata Li Sueru. "Itu mungkin." Kemudian, Gao Rensing menelepon lagi, tetapi terputus lagi setelah beberapa dering. "Aku tahu, manajer B pasti sedang rapat, jadi tidak nyaman baginya untuk mengangkat teleponku," Gao Rensing menjelaskan. "Seperti yang kau tahu, dermaga Wangjiang sedang direnovasi baru-baru ini. Terlalu banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak punya waktu untuk menjawab teleponku. Ayo makan pelan-pelan. Setelah selesai, dia akan meneleponku kembali. Itu normal. Biasanya aku tidak menjawab telepon saat rapat," kata Qiansu sambil tersenyum. "Biar aku saja," kata Lin Yi sambil tersenyum sambil memegang ponselnya. "Kurasa itu bukan ide bagus. Dia sedang rapat, jadi mungkin dia tidak akan sempat menjawab teleponmu," kata Song Jia. Penampilan Lin Yi hari ini sudah sangat bagus. Dia sudah cukup bermartabat padanya, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah. "Tidak apa-apa, aku akan menelepon dan bertanya." Li Sueru melirik Lin Yi. "Pacarku bilang manajer B sedang rapat, dan dia tidak punya waktu untuk menjawab panggilan orang lain. Jangan buang-buang waktumu. Lagi pula aku tidak ada urusan." Gao Rensing menatap Lin Yi dengan jijik, mengutuk dalam hatinya. Orang ini, apa dia benar-benar tidak akan menyerah sampai-sampai di Sungai Kuning? "Aku sudah berteman dengan manajer B selama bertahun-tahun, dan dia tidak menjawab teleponku. Bagaimana mungkin dia mengangkat teleponmu? Lihat dirimu sendiri." Lin Yi mengambil teleponnya dan menghubungi nomor B Song Jiang. Nada sambung terdengar, tetapi tidak ada yang menanggapinya dengan serius. Mereka mengira Lin Yi akan menutup telepon dalam beberapa detik. Mendesis. Saat panggilan diangkat, napas semua orang seakan berhenti. Panggilannya benar-benar diangkat. Dan pihak lain bahkan memanggilnya Ketua Lin. "Apa yang sedang terjadi? Kamu lagi rapat? Kalau kamu sibuk, aku telepon lagi nanti." "Aku sedang tidak rapat," kata Bi Song Jiang bingung. "Aku sedang menjemput anak-anak di gerbang TK. Aku tidak sibuk sama sekali. Tidak ada pertemuan." Wajah Li Sueru dan Gao Rensing tampak canggung, seolah-olah mereka sedang duduk di atas jarum. Mereka merasa pantat mereka agak panas. Mereka menelepon 2 kali, tetapi pihak lain tidak mengangkatnya. Namun, ia langsung mengangkat telepon Lin Yi dan bahkan mengatakan bahwa ia tidak sibuk sama sekali. Ini benar-benar tamparan di wajah. "Karena kamu tidak sibuk, kenapa kamu tidak mengangkat telepon saat ada yang meneleponmu?" "Seseorang memanggilku." Bi Song Jiang berhenti sejenak dan menyadari sesuatu. "Saya ingat sekarang. Tadi itu nomor yang tidak dikenal. Saya tidak mengenalinya, jadi saya tidak menghubunginya. Mungkinkah orang itu teman Ketua Lin? Saya akan menelepon lagi sekarang untuk menanyakan apa masalahnya." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.